Ya nanti kalau misalnya Bu Japjuk ini nanti bisa dihandle oleh Pak Hendro ya, Sugiarto. Oke, silakan Pak Lukas. Bentar Pak, doa prophetik siapa Pak? Doa prophetik Bapak Franz Angki. Pengumuman? Ibu Jaju kalau nanti ini nanti bisa dihandle oleh Pak Hendro. Ya. Oke. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Ya, Kristus. Selamat shalom. malam. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali bersaudara boleh kembali bersama-sama datang untuk beribadah di gereja CLCC pada malam hari yang indah ini. Haleluya. Kita percaya pada malam hari ini kuasa mujizat Tuhan masih ada ya Bapak Ibu di tengah-tengah tempat kita, permasalahan apapun kita percaya, kita imani bahwa Tuhan pasti akan tolong di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Bagi yang percaya bisa kita lambaikan tangannya, kita beri tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat baik dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja CLCC online hari Senin di tanggal 4 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, pukul berapa ini di Hong Kong? 20. Pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13. Jerman, jam 12 ya, Pastor. 13. Jam 13 waktu Jerman. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader atau pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, yang ketiga doa prophetik Bapak Franz Angki dari Bekasi, yang keempat pengumuman oleh Ibu Jaju Wiswandi dari Surabaya, yang kelima doa berkat, dan yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja CLCC online hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kami Bapa. Di malam hari yang indah ini, kami kembali saudara bersaudara, boleh kembali bersama-sama datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Ini yang menjadi satu kerinduan di dalam hati, dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu banyak memberkati kami dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan inilah yang terutama kami masih diberikan umur panjang sehat inilah. Itu berkat yang sangat luar biasa yang patut kami syukuri di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini dengan kerendahan hati, dengan segenap hati kami mau bersama-sama datang beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau lah yang layak puji, disembah dan ditinggikan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan boleh menjadikan dupa yang harum buat nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tangan Tuhan, menolong kami, menopang kami, memberi kekuatan kami, memberikan penghiburan kami, memberikan kesembuhan buat kami pada malam hari terjadi di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam ibadah kami ada kuasa, ada mujizat. Amin. Di tengah-tengah ibadah kami ini, Tuhan. Kiranya ada intervensi yang mengganggu jalannya ibadah kami ini. Kami sepakati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah benar-benar hadirat Tuhan hadir ada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai ibadah kami ini. Kami tabiskan hanya di dalam Bapa, Putra, Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John. Ya, terima kasih. Host kita yang luar biasa Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang sudah mulai memimpin ibadah kita ya di malam ini. Dan mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih, dan kami datang untuk memuji Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya di malam hari ini. Dia yang layak kita sembah, layak kita tinggikan. Kita muliakan Dia di malam hari ini dengan segenap hati kita. Oh, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita yang percaya mengasihi Tuhan, kita katakan sama-sama, amin, amin. Oke, kita akan menyanyikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhi kami semua di malam hari ini. Haleluya. Kami butuh hadirat Tuhan yang memberi kekuatan, yang menyembuhkan, yang memberikan kelegaan dan kelepasan, dan memberi kemenangan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersembah, dan menikmati kehadiran-Nya.
mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Mari katakan, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Di hadapan Tuhan kita katakan sama-sama, oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan tersungguh menyembah-Mu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, berlimpah anugerah-Mu dalam hidup kami semua. Kau Tuhan yang selalu dekat dengan umat-Mu. Mari katakan sama-sama di dalam Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Kita berseru bersama, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Di hadapan Tuhan kami naikkan pujian ini bagi Dia. Hadirat-Mu menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadirat-Mu Tuhan, mari katakan, hadirat-Mu memenuhiku, sikalala hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. Haleluya. Mari tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Oh, selamat datang Cifung, sudah bersama kita ya malam ini. Dan puji Tuhan, kita orang-orang yang luar biasa malam ini dengan sukacita kita menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam hidup kita semua. Dengan sukacita kita pujikan pujian ini sama-sama. Dia yang dahsyat, yang layak kita sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sudah lahir bagi kami dan mati untuk kami, bangkit dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Semua kita yang percaya, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Yes. Haleluya. Dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang telah lahir untuk kita. Mari sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi.
sobat kami, Dia Yesus, Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, amin. Obat yang menyembuhkan yang sakit malam ini. Mari saudara goyahkan, gerakan badanmu ke kiri ke kanan biar badanmu sehat, badanmu kuat. Tidak ada kuman, virus, bakteri, penyakit apapun lagi. Yesus menyembuhkan malam ini. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami, Dia Yesus, Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami, Dia Yesus, Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan malam ini kita akan mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan kepada sahabat kita terkasih, haleluya. Oke, Ibu kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan ya malam hari ini, yaitu Cifung dari Surabaya akan berdoa untuk firman Tuhan. Selamat datang Bu Ratna Marlina dari kota Pekanbaru ya, sudah bersama kita di malam hari ini. Oke, puji Tuhan. Mic bisa dibuka, Cifung. Mic-nya bisa dibuka. Dia masih belum mengerti, Pak John. Oke, sip. Ya. Oke, mungkin ini ya, Cis yang Liang akan berdoa ya. Mungkin karena dia lagi mungkin cari anaknya untuk buka mic. Oke, senang sekali Cipung, semangat sekali malam hari ini. Oke. Ya. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Ya. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ya, Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami agar kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami telah memuji, mengagungkan nama-Mu. Kiranya Kau bertata di atas segala pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan, Kau pakai lebih hari lebih heran, lebih dahsyat Tuhan, Kau singkapkan rahasia firman-Mu. Oh Tuhan, supaya kami boleh melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa, dan firman-Mu masuk di dalam hati kami. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini yang belum bisa buka Tuhan, Tuhan tolong kiranya Kau berkati Tuhan supaya lain hari boleh ikut kembali ya Bapa. Tuhan, berkati seluruh keluarga Pak John, beri kesehatan, kekuatan, panjang umur. Apa yang dirindukan Pak John Tuhan, Kau yang sanggup menolongnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan,
Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu selama ini ya Bapa. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin setiap langkah dan kekuatan kami, agar kami selalu berjalan menurut kehendak-Mu, menurut pimpinan-Mu ya Bapa. Agar kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih kami serahkan doa yang penuh kekurangan ini dan kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Speakernya Pastor. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa yang sudah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Ya, Cipung, shalom. Mic bisa dibuka? Ya, sama-sama ya. Oke, dan malam ini, puji Tuhan, nanti Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian ya. Dan ada Saudara Ivan dan Roli dan juga istrinya ya, Gita yang sudah bersama kita. Jadi 2 minggu berturut-turut saudara kita melayani untuk acara pemberkatan nikah di Surabaya. Yang pertama tanggal 26 November kemarin, Saudara Ivan dan Grace sudah dilaksanakan dan semua berjalan dengan baik. Dan juga Saudara Roli dan Gita hari Minggu kemarin ya. Di Surabaya pun semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan. Ini Cipung. Ya, Cipung, shalom. Shalom, malam Pak Pendeta. Malam ya. Ya. Oke, senang sekali. Apa kabar Cipung? Baik-baik Pak Pendeta, semuanya baik-baik. Amin, amin, amin. Luar biasa. Oke, Cipung sudah bisa buka mic, bisa tutup mic ya? Sudah bisa buka, sudah bisa tutup? Tidak apa-apa. Iya, punya. Mohon maaf Pak Pendeta. Tidak apa-apa. Cipung, yang penting semangat aja ya. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa, amin. Kita perlu belajar dari orang-orang yang punya hati cinta Tuhan, yang begitu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya, dengan segenap hati. Oke, kita akan sama-sama lihat sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini dalam sorotan tema kita ya, yaitu rahasia berjalan dalam kuasa supranatural. Katakan supranatural. Amin. Supranatural. Nah, itu dia saudaraku ya, ada rahasianya. Dan banyak orang tidak tahu saudaraku, tapi malam hari ini saudara-saudara akan diberitahu rahasia ya untuk berjalan dalam kuasa supranatural. Bilang, saya mau berjalan dalam kuasa supranatural. Katakan sama-sama 2 3. Saya mau berjalan dalam kuasa supranatural ya. Jangan cuma menjadi pendengar saja, jangan cuma menjadi pengamat saja, tapi selalu menjadi pelaku. Nah, malam ini kita akan belajar rahasia berjalan dalam kuasa supranatural itu seperti apa. Namun kita akan lihat dulu sebagai pengantar kita malam ini. Dari Nats, Alkitab kita terambil dari Ibrani 10 ayat 25 dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Baik, makasih Bapak Pendeta. Shalom buat kita semua. Ya, shalom. Bapak Ibu, mari kita mendengar firman Tuhan, ayat Alkitab yang saya akan perdengarkan di malam hari ini. Amin. Dari Ibrani 10 ayat 25 yang berbunyi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, Tuhan ingin mencurahkan kuasa supranaturalnya. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa apabila orang-orang percaya semua yang hadir malam ini tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Karena dalam pertemuan ibadah kita bukan sekedar bertemu dengan manusia, tapi kita bertemu dengan sumber kuasa, Sang Pencipta langit bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah ini Tuhan hadir, saudaraku. Kalau Tuhan hadir, saudara-saudara siap-siap. Sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan,
yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Amin. Bahkan yang dalam berbagai macam pergumulan yang paling berat, Tuhan sanggup memberikan kau jalan keluar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang yang mengalami kuasa supranatural, dia berjalan dalam kuasa supranatural, seorang yang bernama Petrus. Luar biasa. Dan saya berdoa malam ini bukan cuma Petrus yang berjalan dalam kuasa supranatural, tapi semua kita malam hari ini kalau kita mau berjalan dalam kuasa supranatural, ingatlah ayat ini baik-baik ya. Ibrani 10 ayat 25 berkata, ini sebuah peringatan yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai umat Tuhan, orang percaya. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ingat, ibadah itu penting. Segala sesuatu yang kau lakukan itu ibadah, saudaraku. Engkau melakukan aktivitas apapun, engkau melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Dan pada saat engkau datang berkumpul malam ini, juga engkau datang berkumpul besok pagi pun, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Dan ini rahasia bagaimana Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Karena nomor satu yang dia lakukan, yaitu ibadah dulu dia lakukan. Pertama-tama yang dia lakukan. Setelah dia melakukan ibadah, baru yang kedua, dia membuat tenda untuk keluarganya. Saudaraku, baru yang ketiga, dia menggali sumur. Karena di dalam tanah yang dia gali itu ada sumur, ada air yang akan dia nikmati. Itu bicara pekerjaan. Jadi ibadah itu nomor satu, saudaraku ya. Jadi ibadah itu ibarat kita punya nafas hidup ada di situ. Saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan, dia sedang mengadopsi, dia sedang menghirup oksigen dari sorga, dia sedang menghirup kuasa supranatural dari sorga. Dan kalau dia sudah menghirup kuasa supranatural dari sorga, itu akan membuat rohnya menjadi kuat, akan membuat jiwanya menjadi kuat, dan dia akan dibawa Tuhan berjalan dalam kuasa supranatural. Katakan supranatural. Amin. Nah, kuasa supranatural seperti apa nanti kita akan pelajari ya. Kita lihat next. Ya, saudaraku, kuasa Tuhan dicurahkan. Siapa? Dicurahkan bagi orang percaya yang hatinya haus. Katakan haus dan lapar akan firman. Bilang, saya haus dan lapar akan firman. Amin. Ya, haus dan lapar akan firman di dalam ibadatnya kepada Tuhan. Tuhan yang telah membawa dia berjalan dalam kuasa supranatural. Di saat engkau datang beribadah, engkau berkata, Tuhan, aku rindu firman-Mu. Aku sangat butuh firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi jawaban bagiku. Firman menjadi kekuatan bagi saat aku lemah. Menjadi penghiburan waktu aku susah dan sedih. Menjadi pengharapan di saat aku hilang. Pengharapan aku putus asa. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah itu adalah sumber kuasa supranatural. Dan hal ini dapat kita pelajari terdapat di dalam Kisah Rasul 12 ayat 10 sampai 12, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, saudara-saudara sekalian, ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui. Banyak orang tidak mengetahui, tapi malam ini Tuhan ingin engkau mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Mengetahui rahasia berjalan dalam kuasa supranatural. Kenapa dikatakan rahasia? Karena sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang merupakan misteri, sesuatu yang merupakan sesuatu yang belum bisa dibukakan. Nah, itu rahasia, saudaraku. Dan banyak orang tidak tahu. Tapi malam ini, saudaraku, Tuhan mau beritahu saudara saya bagaimana engkau bisa berjalan dalam kuasa supranatural. Dari ayat-ayat tersebut, Kisah Rasul 12 ayat 10 sampai dengan 12, saudara, kita temukan ada tiga kebenaran, amin, tentang siapakah orang percaya yang mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Rahasia berjalan dalam kuasa supranatural. Mari kita berkata bersama-sama, berjalan dalam kuasa supranatural. Katakan lebih keras lagi, 2, 3, berjalan dalam kuasa supranatural. Kalau malam ini engkau belum tahu, mari sini, saudaraku. Tuhan mau beritahukan pada saudara, siapakah orang yang berjalan dalam kuasa supranatural. Mari kita lihat ini ciri yang pertama, orang yang berjalan dalam kuasa supranatural, dia adalah orang yang
yang memiliki apa, saudaraku? Memiliki kerinduan yang kuat. Kerinduan yang kuat untuk apa? Berjalan bersama Tuhan untuk melewati setiap kesukaran di dalam kehidupannya. Siapa bilang hidup ini tidak ada masalah? Hidup ini pasti ada masalah, saudaraku. Masalah dalam hidup ini banyak sekali. Masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah cucu, masalah mertua, masalah menantu, masalah saudara, masalah tetangga, saudaraku. Segala masalah, belum lagi masalah keuangan, masalah ekonomi, dan juga ini membuat banyak orang susah. Masalah kesehatan, saudaraku. Berobat belum sembuh-sembuh juga, itu masalah, saudaraku. Tapi hari ini ketika engkau dalam persoalan, engkau berkata, Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Cuma yang aku tahu cuma satu. Aku mau datang padamu di saat orang tidak bisa menolong aku. Di saat manusia tidak bisa menolong aku. Di saat suami tidak bisa menolong aku. Di saat istri tidak bisa menolong aku. Di saat orang tua, anak tidak bisa menolong aku. Di saat mertua, menantu tidak bisa menolong aku. Engkau Tuhan yang bisa menolong aku. Karena itu malam ini, kalau saudara ingin tahu berjalan dalam kuasa supranatural, maka yang pertama, saudara-saudara perlu memiliki kerinduan. Katakan kerinduan. Kerinduan yang kuat. Amin, saudaraku. Jangan sampai kerinduan saudara itu lemah. Orang-orang yang hadir dalam pertemuan ibadah, mereka punya kerinduan yang kuat. Untuk apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Melewati setiap persoalan ini. Saudara-saudara, kenapa banyak orang dalam hidup ini menjadi stres, menjadi depresi? Karena saudaraku, dia tidak berjalan dalam kuasa Tuhan, saudaraku, ya. Dia tidak dekat dengan Tuhan. Nah, malam ini kita akan lihat ayat ini bersama-sama. Sudah diperdengarkan belum? Baik, lihatnya Kisah Rasul 12 ayat 10. Oke, silakan Ibu Weli Hukubun. Kisah Para Rasul 12 ayat 10 yang berbunyi, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Amin, haleluya. Ini adalah kuasa supranatural. Ceritanya ini Petrus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Mungkin sudah bertanya, apa sih kesalahan Petrus? Apakah dia mencuri lalu masuk penjara? Apakah dia merampok lalu masuk penjara? Apakah dia seorang yang bermain judi? Atau seorang yang terikat dengan narkoba, dengan minuman keras, lalu dia masuk dalam penjara? Tidak. Petrus, suasana kesan Tuhan, dia sedang berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Dan orang-orang yang tidak senang dengan Petrus, karena mereka melihat bagaimana kuasa supranatural terjadi. Orang yang lumpuh sejak lahir bisa berdiri, saudaraku. Bahkan orang-orang yang sakit terikat roh jahat dilepaskan, saudara. Dan mereka tangkap Petrus, dimasukkan dalam penjara. Nah, di penjara, Bapak Ibu sekalian, Petrus dijaga ketat, saudaraku. Ada 4 regu, ya saudaraku. Itu berlapis 4. Saudara kasih Tuhan, dan secara akal manusia tidak mungkin Petrus bisa lolos. Tapi lihat saudaraku, orang-orang yang hatinya haus dan lapar akan firman, orang-orang yang selalu tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dia selalu ada dalam pertemuan ibadah. Orang-orang demikian, mereka berjalan dalam kuasa supranatural. Nah, bagaimana cara berjalan dalam kuasa supranatural? Yang pertama, perlu memiliki kerinduan yang kuat. Amin. Kerinduan yang kuat untuk apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Lihat, ini malaikat dari sorga datang, menjumpai Petrus di penjara. Petrus sedang tidur, mungkin karena kelelahan, mungkin karena sudah ngantuk, mungkin karena dia sudah dalam keadaan lelah sekali, saudaraku, ya. Nah, Petrus kata pada saat dia tidur, malaikat tepuk pundaknya. Dan malaikat berkata, Petrus, bangunlah dan keluar dari sini, saudaraku. Malaikat tuntun dia, saudara. Pintu tanpa dibuka dengan kunci gembok, dia terbuka otomatis. Pintu pertama, kedua, ketiga. Sampai di ayat ini mereka akan sampai di ujung jalan. Oh, ini adalah kuasa supranatural. Mungkin hari ini engkau tidak terpenjara secara
fisik ya di balik jeruji besi, tapi ada banyak saudaraku penjara-penjara kehidupan ini yang membuat engkau rasanya tertekan, engkau susah, engkau jadi sedih, engkau dalam keadaan depresi, engkau dalam keadaan putus asa saudaraku. Nah, itulah penjara-penjara kehidupan yang sedang ada di dalam kehidupanmu, dan Tuhan ingin engkau keluar dari penjara kehidupanmu. Nah, karena itu untuk engkau bisa berjalan dalam kuasa supranatural perlu memiliki kerinduan yang kuat. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan ya. Berjalan bersama dengan Tuhan untuk melewati setiap kesukaran. Kesukaran yang saudara hadapi itu banyak sekali, baik dalam hal keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, dalam karir, terutama juga dalam kesehatan. Dokter tidak bisa menyembuhkanmu, tapi ingat, Tuhan Yesus dokter yang ajaib bisa menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Ini adalah kuasa supranatural. Haleluya. Kemarin saya berkhotbah di bukan kemarin, tadi pagi ya, di penjara saudaraku, dan saya sampaikan firman Tuhan kepada teman-teman di sana saudaraku. Mereka perlu dihiburkan, mereka perlu dikuatkan saudara-saudara kasih Tuhan ya. Mereka banyak yang stres. Ada satu orang suatu hari ketika kami melayani di penjara, dia dalam keadaan depresi berat sekali saudaraku. Dia sudah putus asa dan dia ingin mati bunuh diri. Dan pada waktu kami datang melayani, kami sampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba dia dengar firman Tuhan, dia punya semangat hidup bangkit, dia punya pengharapan pada Tuhan, dan dia batalkan niat hatinya untuk bunuh diri saudaraku. Dia bilang, Bapak, kalau Bapak tidak datang hari ini, beritakan firman, saya sudah mati bunuh diri di penjara ini. Tuhan baik saudaraku ya. Itulah kuasa Tuhan saudaraku. Nah, mari kita lihat rahasia yang kedua saudaraku. Rahasia berjalan dalam kuasa Tuhan itu bagi siapa? Yang kedua, bagi orang yang kedua ini mengetahui ya, ini saya kurang i di situ ya. Mengetahui dengan benar ya, mengetahui dengan benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat untuk menolong dirinya ya. Ini ada penulisan karena ini buru-buru, jadi menyuruh malaikat untuk menolong dirinya. Saudaraku, jadi ini harus kita ketahui saudaraku ya. Yang pertama tadi saudaraku memiliki kerinduan yang kuat untuk apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, setelah memiliki kerinduan yang kuat, ada kemauan, maka yang kedua Tuhan mau engkau mengetahui dengan benar. Ada banyak orang mengetahui tapi mengetahuinya tidak benar saudaraku. Mengetahuinya itu tidak tepat pada sasaran, sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa berjalan dalam kuasa supranatural. Nah, orang-orang yang berjalan dalam kuasa supranatural itu kenapa? Karena yang kedua, dia mengetahui dengan benar. Mengetahui dengan benar itu bagaimana? Bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat untuk menolong dirinya. Siapa percaya malam ini Tuhan menyuruh malaikatnya untuk datang menolong kita semua? Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, karena itu jangan ada yang susah, jangan ada yang sedih, jangan ada yang takut, jangan ada yang putus asa. Mungkin engkau merasa suamimu tidak bisa menolongmu, engkau merasa istrimu tidak bisa menolongmu, engkau merasa anakmu tidak bisa menolongmu, orang tua tidak bisa menolongmu. Jangan kecewa. Tuhan punya cara. Tuhan utus malaikatnya, dia suruh datang untuk menolong engkau dan saya. Kita lihat ini Petrus ya, Kisah Rasul 12 ayat 11. Kisah Rasul 12 ayat 11 yang berbunyi, dan setelah sadar dan akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Amin. Nah, Herodes ini sang penguasa, ya, seorang raja yang begitu kejam sekali. Dia ingin membunuh umat Tuhan, membunuh pengikut-pengikut Kristus ya pada waktu itu. Dan dia sudah bunuh salah satu murid Yesus yang bernama Yakobus. Dan ini Petrus pun ditahan dan Petrus pun akan dibunuh. Tapi lihat saudaraku, ini rahasia berjalan dalam kuasa supranatural itu saudaraku. Kenapa? Karena orang itu mengetahui dengan benar. Mengetahui dengan benar bagaimana saudaraku, bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya datang menolong dirinya. Nah, saya percaya di saat manusia tidak bisa menolongmu, Tuhan yang akan menyuruh malaikat untuk datang menolong saudara saya ya. Tuhan bisa pakai si A, Tuhan bisa pakai si B, orang-orang tidak pernah kau duga, yang tidak pernah kau ketahui. Tuhan bisa pakai mereka untuk menjadi malaikat penolong bagimu ya. Saudara-saudara, ini rahasia berjalan dalam kuasa supranatural ya.
Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Tuhan punya cara untuk memberi engkau pertolongan, saudaraku. Kenapa banyak orang menjadi depresi, menjadi stres, menjadi frustrasi, menjadi tertekan karena dia tidak mengetahui dengan benar, saudaraku. Mungkin dia cuma hanya mengetahui masalahku banyak, persoalanku berat, bebanku terlalu begitu hebat, aku tidak mampu untuk bisa menyelesaikannya. Dia tidak tahu, saudaraku. Tapi malam hari ini Tuhan mau engkau mengetahui rahasia ini, saudara, ya. Mengetahui dengan benar. Nah, yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Yang benar itu adalah firman Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, engkau terus menggali firman Tuhan, engkau akan memiliki pengetahuan yang benar. Banyak orang hanya memiliki pengetahuan, tapi pengetahuannya hanya sebatas hal-hal yang alamiah, hal-hal yang nature, hal-hal yang cuma biasa, tapi belum mencapai level supranatural. Malam hari ini Bapak Ibu, makanya kalau engkau mengetahui hal-hal yang benar, hadirlah dalam pertemuan-pertemuan ibadah, saudaraku. Dalam pertemuan ibadah engkau dengar firman Tuhan yang akan mencerahkan, yang akan membuka wawasan bagimu, yang akan membuat engkau memiliki understanding, pengertian yang benar, sehingga engkau tahu, oh Tuhan, dulu aku tidak tahu, sekarang aku tahu. Dulu aku tidak mengerti, sekarang aku mengerti. Dulu aku tidak paham, sekarang aku paham. Sehingga dengan demikian, engkau tidak mudah goyah imanmu, engkau tidak mudah putus asa, engkau tidak mudah menjadi stres, depresi. Kenapa? Karena engkau tahu bersama dengan Tuhan persoalanmu satu persatu dapat terselesaikan. Yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Rahasia berjalan dalam kuasa supranatural. Itu kepada siapa? Itu kepada yang ketiga, kepada orang yang melangkah. Melangkahnya kemana? Melangkah ke tempat ibadat. Tempat ibadat, tempat pertemuan orang percaya yang sedang berkumpul. Dan apa? Mereka berkumpul dan mereka berdoa, saudaraku. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengan siapa engkau bergaul, saudaraku, itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Ini penting Bapak Ibu, engkau perlu punya komunitas yang benar. Untuk apa, saudaraku? Membawa engkau berjalan dalam hal-hal yang benar, hal-hal yang baik yang Tuhan ingin engkau ada di situ. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, ya. Ayatnya di dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Kisah Rasul 12 ayat 12 yang berbunyi, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. 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 Rahasia berjalan dalam kuasa supranatural, saudaraku. Saudara, itu kenapa, saudaraku? Karena yang ketiga, orang melangkah ke tempat ibadat, saudaraku, ya. Engkau boleh melangkah kemana saja, engkau boleh melangkah ke mall, melangkah ke tempat-tempat pusat keramaian. Tapi ingat, kalau datang waktunya, engkau Tuhan bawa untuk melangkah untuk datang beribadah, beribadahlah kepada Tuhan, ya. Ini adalah cara Tuhan untuk membuat engkau berjalan dalam kuasa supranatural, saudaraku. Ya, soalnya kasih Tuhan, orang-orang berjalan dalam kuasa supranatural itu kenapa? Karena dia melangkah ke tempat ibadat, saudaraku. Ada siapa di sana? Di sana ada Tuhan Yesus yang sedang menantimu, saudaraku. Ya, orang-orang datang di dalam pertemuan ibadah, mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan mereka terima pertolongan Tuhan. Jadi saudara-saudara melangkah ke tempat ibadat, tempat pertemuan orang percaya yang sedang berkumpul dan berdoa. Nah, rupanya saudara mereka berkumpul dan berdoa karena mereka dengar Petrus ini hamba Tuhan ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, dan beberapa saat lagi Petrus akan dibunuh seperti temannya yaitu Yakobus yang sudah dibunuh. Dan semua jemaat Tuhan mereka berkumpul di mana, saudaraku? Ke rumah Maria. Siapa Maria, saudara-saudara? Alkitab bilang Maria itu ibu Yohanes, ya, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Haleluya. Kalau saudara ingin mengalami kuasa supranatural, maka hadirlah dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Engkau berkumpul dan berdoa. Berkumpul dan berdoa. Itu akan menarik kuasa kerajaan sorga. Engkau menarik kuasa supranatural hadir dalam hidupmu. Dan ketika kuasa supranatural sudah hadir dalam hidupmu, maka saatnya engkau berjalan dalam kuasa supranatural. Kenapa banyak
banyak orang tidak bisa berjalan dalam kuasa supranatural, itu kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak tahu caranya, mereka tidak mengerti rahasianya, saudaraku. Mereka tidak berkumpul dan berdoa bagaimana kuasa supranatural bisa terjadi. Tidak akan bisa terjadi. Hanya orang-orang yang berkumpul dan berdoa itulah yang memungkinkan mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan membawa mereka berjalan dalam kuasa supranatural. Haleluya. Amin ya. Jadi dan setelah berpikir sebentar, ini Petrus sudah keluar dari penjara. Dia bilang, aku mau kemana ya? Aku mau ke rumah dulu, mau cari makanan, aku mau makan, atau mau cari minum dulu, karena aku haus, aku mau minum. Tidak. Tapi Alkitab berkata, pergilah ia ke rumah Maria. Siapa Maria? Maria itu ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di rumah Maria ada apa, saudara-saudaraku? Ada pertemuan arisan? Tidak. Ada pertemuan RT RW? Tidak. Tapi di rumah Maria itu, saudaraku, orang berkumpul dan berdoa. Haleluya. Saya masih ingat suatu hari ketika keluarga kami mendengar berita dari Malaysia, saya mengalami musibah kecelakaan, saudaraku. Dan pada saat berita itu sampai di rumah orang tua kami, dan semua keluarga berkumpul dan mereka berdoa, saudaraku. Di dalam doa itu, setelah mereka berdoa mohon kesembuhan bagi saya yang sudah dalam keadaan kritis, yang sudah dalam keadaan koma. Kalau koma sebentar lagi titik selesai, ya saudaraku. Tuhan baik, Bapak Ibu. Saat mereka berdoa di situ, mereka berkumpul di rumah orang tua kami, dan tiba-tiba Tuhan nyatakan sebuah penglihatan, kuasa supranatural. Tuhan buka sebuah panca indera rohani, saudaraku. Oma ini melihat, saudaraku, ada 3 orang malaikat sedang berdiri dan mereka sedang meniup trompet, mereka sedang meniup nafiri, saudaraku. Nah, nafiri itu tanda apa? Pertama, tanda panggilan Tuhan bagi umat Tuhan berkumpul untuk mereka datang beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nafiri itu ditiup, dibunyikan, diperdengarkan suaranya, orang-orang Israel dengar dan mereka siap-siap untuk berperang, saudaraku, ya. Ketika mereka menang dalam peperangan, nafiri itu ditiup, dibunyikan lagi, itulah tanda kemenangan. Jadi dari kesimpulan yang dilihat oleh orang tua Oma itu, dia bilang begini, oh ini John pasti Tuhan berikan mujizat, Tuhan pasti tolong dia, pasti sembuhkan. Di saat dokter berkata sudah tidak mungkin, dan ternyata ia benar. Walaupun dokter yang tadinya sudah vonis saya tidak ada harapan hidup karena sudah dalam keadaan kritis, dalam keadaan koma, dokter sudah angkat tangan, dokter sudah pasrah, menyerah, dan pada saat itulah Tuhan turun tangan. Kenapa? Karena ada orang-orang berdoa dari pihak kapal, saudaraku. Mereka memberitahukan kepada semua teman-teman di seluruh dunia, mereka mendoakan saya, dan doa-doa yang dinaikkan itu ternyata doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Maka apa yang terjadi, saudaraku, persis di hari ke-8 saya mengalami kesembuhan, kuasa supranatural. Dokter kaget, saudaraku. Dokter bilang ini pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Seumur-umur belum pernah terjadi mujizat seperti ini. Dan apa yang terjadi? Dokter berikan rekomendasi bahwa John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, bukan juga dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara, yang dahsyatnya apa, saudaraku? Biasanya kalau pasien sakit, dia keluarkan uang, bayar apa? Bayar dokter, betul? Bayar rumah sakit, bayar obat dan sebagainya. Tapi ini kebalik, saudaraku. Kami tidak keluarkan duit 1 peser pun, tapi yang terjadi di rumah sakit itu bayar kami. Dan dokter spesialis kepala rumah sakit inilah dia yang mengantar kami pulang ke salah satu rumah pengusaha anak Tuhan yang cinta Tuhan di Malaysia. Saudaraku, dia minta kami tinggal di rumahnya beberapa saat, dan dia hubungi teman-temannya, saudaraku. Dia bilang, ini ada pemuda Indonesia baru saja mengalami keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Kamu mau nggak untuk mendengarkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya? Dan mereka buat kebaktian, saudaraku. Satu hari kami melayani ada 3 kali kebaktian, saudaraku. Di tempat yang berbeda. Jadi satu hari itu tamu kami ada 3 orang yang datang bergantian jemput kami. Dan 2 minggu kami di sana melayani terus. Sampai kami pulang ke Indonesia, di Jakarta. Teman-teman juga sudah siapkan pelayanan kami. Dahsyat sekali sampai akhirnya kami pulang ke Ambon. Lalu tahun 92 saya kembali ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan, saudaraku. Dan puji Tuhan, tahun 93 saya ke Batam, 94, 95 terus saya keliling Jawa Timur.
dan akhirnya masuk ke Kediri ini suatu ya, sehingga kita bisa bertemu hari ini. Makanya saya bilang kalau kita ikut Tuhan itu tidak rugi. Yang rugi kalau orang tidak ikut Tuhan dengan benar. Orang tidak setia itu rugi sekali. Hari ini Tuhan tahu segala persoalanmu. Mari datang suatu, cari tempat yang Tuhan ingin engkau ada di sana. Tempat orang-orang berkumpul untuk berdoa seperti malam ini suatu. Kita di rumah kita masing-masing kita bisa bertemu setiap hari supaya apa kita dengar firman Tuhan, ini penting ya. Mari kita lihat apa hasilnya saudara. Kita lihat hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia disertai malaikat Tuhan yang membawa dia keluar dari penjara hidup ya. Tadi saya sudah katakan penjara hidup itu banyak sekali. Mari kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 10. Kisah Rasul 12 ayat 10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka sesudah tiba di luar. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Jadi malaikat menuntun Petrus keluar dari pintu pengawal pertama, pengawal kedua, sampai pengawal ketiga di ujung jalan, saudaraku ya. Lalu malaikat itu meninggalkan Petrus. Dahsyat, saudaraku. Mungkin saudara bisa membayangkan gak? Mungkin Petrus sempat bertanya, tunggu dulu, itu nomormu berapa malaikat supaya aku bisa hubungi kamu lewat WA, saudaraku. Tapi dahsyat Bapak Ibu, pertemuan Petrus dengan malaikat itu dahsyat sekali ya. Jadi lihat orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia disertai malaikat Tuhan yang membawa dia keluar dari penjara hidup ini, saudaraku ya. Sehingga saudara tidak susah, saudara tidak depresi lagi. Ini dahsyat, makanya Bapak Ibu, inilah rahasia kuasa berjalan dalam kuasa supranatural. Kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, dan nanti Pak Frans Angke akan berdoa buat kita sekalian di malam hari ini. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dilepaskan Tuhan. Ya, dia dilepaskan Tuhan oleh malaikatnya dari tangan orang jahat. Nah, orang jahat seperti Herodes ini memang selalu ada dalam kehidupan ini. Tapi jangan takut, Tuhan akan melepaskan kau dari orang jahat, saudaraku. Ya, lihat Kisah Rasul 12 ayat 11. Kisah Rasul 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Amin. Amin. Jangan takut, saudaraku. Tuhan akan bawa engkau berjalan dalam kuasa supernatural. Supaya apa? Supaya engkau dilepaskan oleh Tuhan melalui malaikat ini dari tangan orang jahat ya. Jangan takut orang yang berniat jahat kepadamu, baik lewat santet, sihir, mantra, pelet, atau orang ingin cara langsung untuk membunuhmu atau mencelakakanmu. Jangan takut, ada malaikat yang Tuhan utus untuk melepas engkau dari orang jahat. Bilang amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia rahasia berjalan dalam kuasa supernatural ini apa? Bagi orang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia senantiasa apa? Didoakan oleh orang banyak yang berkumpul dan berdoa pada waktu itu. Jadi, engkau berdoa untuk hamba Tuhan itu tidak rugi, saudaraku. Tuhan dahsyat sekali. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Amin. Amin. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kepada siapa mereka berdoa? Saudaraku, kepada Tuhan, itu sudah pasti mereka berdoa kepada Tuhan. Untuk siapa mereka berdoa? Mereka berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani seperti Petrus ini, seorang pemimpin rohani. Orang-orang berdoa untuk dia. Ya, dengan siapa mereka berdoa? Dengan teman-teman seiman, saudara-saudara seiman yang berkumpul di dalam suatu kebaktian. Mereka berkumpul menjadi rekan-rekan doa, partner doa. Itu membuat kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Ya, sebelum Pak Frans Angka akan berdoa buat kita sekalian, saya ingin tutup dengan
dengan sebuah kesaksian. Suatu hari ada seorang misionari yang diutus melayani di suatu daerah. Nah, ketika dua orang misionari ini mereka diutus, mereka ini datang sebagai selaku juru rawat, ya mereka sebagai suster, ya. Saudara kasih Tuhan, karena pada waktu itu saudara tempat di mana mereka bekerja di rumah sakit, ya untuk bisa merawat, mengobati pasien-pasien dan berobat di rumah sakit itu, dan mereka pergi untuk ambil uang di kota, saudaraku, ya, karena mereka dapat kiriman bantuan itu, dan ketika mereka dalam perjalanan, mereka pergi ambil uang di kota, saudaraku. Nah, di tengah jalan, tahukah saudara apa yang terjadi? Dua gadis ini, saudaraku, ya, dua wanita ini, saudara, itu sudah diintai oleh orang-orang yang berbuat jahat, laki-laki si hidung belang, saudaraku. Mereka berpikir ini mereka mau perkosa dua wanita ini, saudaraku. Ini hamba Tuhan. Nah, apa yang terjadi di tengah hutan itu, saudaraku? Karena banyak orang berdoa untuk pelayanan misionari ini, saudaraku. Saudara tahu, ketika penjahat-penjahat itu, saudara, laki-laki yang tinggi besar, saudaraku, mereka datang, saudaraku, menyerbu dua wanita ini, dan mereka dengan paksa ingin mau memperkosa. Tiba-tiba, saudara tahu apa yang terjadi? Itu beberapa orang laki-laki yang berniat jahat memperkosa dua wanita ini, mereka digebuki oleh orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Nah, ternyata orang-orang yang lebih kuat dari mereka itu adalah pasukan tentara Allah. Tuhan kirim malaikatnya untuk melindungi dua orang ini dari tangan orang-orang jahat itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Nah, itu peristiwa terjadi di malam hari, ya, karena dua gadis ini berjalan di malam hari, suatu. Nah, besok paginya orang-orang yang dalam keadaan babak belur dihantam oleh malaikat ini, suatu. Mereka pergi berobat di rumah sakit dan ditanya, kenapa kamu? Mereka cerita, semalam kami ingin memperkosa dua orang wanita, tahu-tahu kami didatangi oleh orang-orang yang lebih kuat dari kami dan mereka hajar kami sehingga kami tidak mampu memperkosa orang-orang. Ternyata orang itu adalah suster yang bekerja di rumah sakit yang malam itu mereka memperkosa, ternyata dialah yang melayani mereka, ya, mengobati mereka. Saudara lihat itu kenapa? Karena orang-orang tekun berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari tempat ini saya ingin menyampaikan, saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang selalu mendoakan kami, ya. Dan saya percaya malaikat juga diutus untuk menolong kami karena dia mendengarkan doa saudara-saudara sekalian. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa dan Pak Frans Angki akan berdoa buat kita sekalian. Pak John, sebelum saya berdoa, tadi apa Pak John? Kenapa? Nats Alkitab, Nats. Ya, Nats Alkitab itu terambil dari Ibrani 10 ayat 25. Ibrani, ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu bagi kami, ya Bapa. Sepanjang hari ini Bapa telah memelihara kami dan kami baru selesai akan mendengarkan akan firman-Mu. Kami baru selesai akan memuji dan membesarkan nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan mau tertanam dalam kehidupan kami, ya Bapa. Berikanlah supranatural-Mu bagi kami, ya Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Untuk kami menjalani dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu berbakti kepada-Mu, ya Bapa. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahwa berkati Pak John Sarbunan bersama keluarganya, dia Tuhan Yesus. Urapi kehidupan mereka, ya Bapa. Berikan kesehatan yang baik bagi mereka, Tuhan Yesus. Angkat segala penyakit yang ada dalam tubuh Pak John. Dan kami semua yang saat ini malam hari ini berkumpul memuji dan membesarkan nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Biarlah Pak John bersama keluarga tetap sehat dan tidak kekurangan satu apapun, ya Tuhan, untuk melayani kami hari lepas hari, ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ini, ya Tuhan, yang selalu menggembleng kami, Tuhan, untuk memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Bapa. Kami berdoa juga untuk para teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam hari ini karena kesibukan mereka, ya Tuhan. Bapa, ingatkan mereka dan panggil mereka, ya Bapa, supaya mereka boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan kami mendengarkan akan firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa telah memelihara kami dari pagi hingga malam hari ini. Satu hari penuh kami penuh berkat daripada-Mu, ya Tuhan. Ya, Bapa, sebentar kami satu yang sama yang lain, ya Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu mau tertanam dalam kehidupan kami setiap saat, ya Bapa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin ya dari Kota Bekasi. Memberkati Pak Frans Angki, kembali kepada host kita malam ini, Bapak Lukas Krisnanto. Ya. Terima kasih. Pastor musiknya. Ya. Ya. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita boleh menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang dahsyat di dalam kuasa supranaturalnya yang luar biasa ya Tuhan akan berikan pada kita agar kita tetap memiliki kerinduan yang kuat untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus dan mengetahui dengan benar bahwa Tuhan Yesus itu tetap mau menolong kita melalui malaikat-malaikatnya menjaga melindungi kita, menolong kita, dan kita tetap terus mau melangkah di dalam kehidupan hari-hari kita untuk mau bersekutu, berkumpul di dalam ibadah-ibadah di tempat kita masing-masing. Terima kasih Pastor John Sarbunan, firman yang telah ditaburkan buat kita pada malam hari ini, agar kuasa supranatural itu benar-benar kami terima, kami responi, dan kami taati, dan kami yakin percaya bahwa kuasa supranatural itu sungguh ada dan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan. Ditambah-tambahkan marifat, umur panjang, sehat terus. Amin. Di dalam pelayanan untuk kita semua jemaat-jemaat gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Sarbunan, dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Weli Hukubun yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli bersama keluarga besar di Papua. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli. Demikian juga dengan Ibu Sian Liang yang sudah berdoa juga untuk tadi pembuka firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Sian Liang. Juga kepada Pak Frans Angki yang ada di Bekasi yang sudah tadi juga berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Frans Angki. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik. Tetap Pak Frans Angki ya Pak? Frans Angki, iya. Ya. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara dari Bekasi. Waktu kesempatan saya persilakan Pak Frans Angki. Baik, bisa dibuka Pak Frans. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Amin. Dan diizinkan dengan I receive. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami kelawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Yes. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dikurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan
dan pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Terima kasih, Praise Pak. the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih, Pak John. Amin. Ya, terima kasih Pak Prasangki yang sudah naikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Pak Prasangki bersama istri dan anak keluarga besar di Bekasi. Tuhan Yesus memberkati Pak Prasangki. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hendro yang sudah juga tadi multimedianya sudah ditampilkan buat ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Hendro bersama keluarga Sidoarjo ya. Haleluya. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 033126 8401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 30692929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Kami mengundang Bapak dan Ibu hadir di dalam ibadah Natal CLCC hari Sabtu sore, tanggal 23 2023 yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023, pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MB 68, Pondok Chandra, Indah. Amin. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistowati. Info penting spesial Happy Birthday Desember tahun 2023. Pastor John Sarbunan Emma dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistowati di nomor 0859 427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus ya. Terima kasih untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo untuk kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu, acara kita ini nanti semua kita sama-sama ya ikut mendukungnya dengan cara kita masuk ke YouTube ya, buka YouTube lalu ketik di situ yang di kolom pencarian yaitu Sinta Ninik, SINTA, Sinta Ninik, NINIK, Sinta Ninik. Nanti Bapak Ibu lihat ada Zoom CLCC
Nanti Bapak Ibu bisa kasih subscribe ya. Yang belum kasih subscribe dulu. Yang belum bunyikan lonceng notifikasi, silakan bunyikan lonceng dan kasih like ya saudaraku. Dan biar channel ini bisa berkembang untuk memberkati banyak orang ya. Dan jangan lupa nanti tanggal 9 saudara kita akan berkumpul di sana untuk acara Natal. Setelah kita sudah mengadakan beberapa pelayanan, baik baptisan maupun acara pemberkatan nikah ya. Dan tahun depan ada juga pasangan yang menikah, kita doakan supaya Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Dan hari ini ada permohonan doa dari saudara kita, Mas Roli. Kita doakan ibunya yang dalam kondisi kesehatan terganggu, supaya Tuhan sembuhkan dan beliau bisa hadir ya dalam pertemuan acara Natal kita ini. Oke, baiklah saudara, kalau ada permohonan doa bisa langsung kirim di depan layar chat dan kita akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama ya malam hari ini saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan sama-sama kita satu dalam doa ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan saudaraku. Bawalah segala kerinduan kepada Tuhan, bawa segala permohonan doamu kepada Tuhan. Dia mendengarkan segala doamu. Kita ucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai pelayanan CLCC beberapa waktu yang lalu untuk kebaktian tatap muka, untuk acara baptisan, dan juga untuk pemberkatan nikah kudus. Untuk pasangan saudara Ivan dan Grace sudah berjalan dengan baik, dan juga untuk pasangan saudara Roli dan Gita sudah berjalan dengan baik pada hari Minggu kemarin. Dan kami bersyukur juga buat penyertaan Tuhan. Kami percaya kuasa supranatural Engkau bawa kami berjalan di dalamnya, dalam nama Yesus. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk ibunya Mas Roli yang dalam kondisi kesehatan terganggu. Tuhan jamah sembuhkan dia maka dia sembuh. Tuhan jamah pulihkan dia maka dia pulih. Tuhan jamah dan sehatkan dia maka dia sehat dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga untuk anaknya Pak Romli, Halomuan, Lubis. Oh Tuhan, anak Keren, Tuhan jamah sehingga dia bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan komunikasi dengan indah, dengan jelas di dalam nama Yesus. Kami doakan cucu Ibu Nini Rawati juga, anak Dave Samuel, Tuhan jamah sembuhkan dia juga di dalam nama Yesus. Tuhan jamah juga ya Tuhan cucunya Ibu Weli Hukubun, anak Arsenio, Tuhan jamah dan sembuhkan dia bisa bicara dengan lancar, dengan jelas, komunikasi dengan baik dalam nama Yesus. Oh Tuhan, mari kami doakan untuk Cilinda, Ibu Linda Effendi, yang juga di tempatnya kami akan mengadakan Natal. Tuhan berkati, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Pasangan-pasangan yang telah menikah di gereja CLCC, berkati mereka. Saudara Ivan dan saudara Grace, berkati mereka. Dan juga saudara Roli dan saudara Gita, berkati mereka pernikahan ini sampai akhir hidup mereka. Mereka tetap setia pada Yesus dan mereka setia seorang akan yang lain. Terima kasih Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan bawa mereka terus berjalan di dalam segala kehendak Tuhan. Tuhan berikan mereka pertolongan dan kemenangan. Tuhan kuatkan selalu ya Tuhan. Terima kasih semua yang hadir malam ini, siapapun yang sakit, saudara-saudara percaya kuasa supranatural sampai malam hari ini masih terus bekerja. Kalau saudara mau didoakan, taruh tangan kiri saudara di bagian dada, angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Ketika saya mulai menyebutkan namamu satu persatu, kuasa supranatural akan datang menghampirimu, aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan akan segera menghampirimu, dan aliran keajaiban Tuhan akan menyembuhkan engkau malam ini secara supranatural di dalam nama Yesus. Engkau terima malam ini Cifung, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Engkau terima Pak Lukas, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Untuk putrinya Yesia dan juga Oma Nana, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Ibu Weli Kubun, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Ratna Marlina, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Pak Frans Angki, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Terciptalah sembuh, pulih, sehat, tidak ada penyakit apapun dalam tubuhmu. Pak Hendro, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Pak Roli Rubis, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Mbak Gita, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Ivan Kumala, oh Wibowo, aliran kesembuhan atasmu. Untuk Ibu Marta, untuk Ibu Sian Liang, untuk Ibu Sinta, anak-anak Johan Sini James, aliran kesembuhan atasmu. Untuk Pak Darmawan Lim yang ada di Medan, kemarin mereka menikah tanggal 2, Tuhan berkati, sembuhkan. Kami percaya kuasa
kuasa-Mu sudah bekerja di hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami doakan juga Putri Ibu Rosalin Pak Bruni di Jerman. Sembuhkan Ibu Sandra dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Semua yang hamba-Mu sebutkan namanya masing-masing malam ini sudah disembuhkan, termasuk Ibu dari Pak Roli. Tuhan sudah sembuhkan juga. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, dan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, dan kebaktian untuk nanti, ya Tuhan, Natal tanggal 5, 9, kami doakan semua berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus malam ini, Cifung, aku berkata kuasa supranatural sudah terjadi bagimu, dan Tuhan akan berjalan bersama denganmu, dan engkau akan lihat suamimu diselamatkan, anak-anakmu juga diselamatkan Tuhan. Semua yang hadir malam ini, keluargamu juga diselamatkan Tuhan. Engkau berjalan dalam kuasa supranatural, dan kami doakan untuk saudara kita, orang tuanya di Sukabumi dan keluarga besar diselamatkan. Melalui Gita dan Roli, kami percaya kuasa Tuhan sudah berjalan atas mereka. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Selamat malam, Haleluya. makasih Pak Iya, Pendeta Pak untuk John. doanya Sama-sama, Pak panjangnya. Hendro, Tuhan berkati Bu Iya, Pak Beli, Ya, Lukas. Pak Pak Hendro, Lukas, Bu Tuhan Weli, berkati Pak ya. Anggi, Bu Ratna, Bu Ya, Marina, Pak Cifung, Bu Lukas, Weli. Christian Pak Lian, Weli, Bu Pak Marta, Hendro, Tuhan berkati ya. Sama-sama, Pak Halo, Mia. Lukas, Pak Pak Sian, Hendro, terima Pak kasih Roli, ya. Roli, Iya. Mas Roli, Bu Tuhan Sinta, berkati ya. Bu Mas Roli ya. Marta, Mbak Roli, Gita, Bu mana Mbak Senia, Gita? Bu Gita, Om. Ibu Gita, Oke. Cindy, Oh James, ya, praise the Johan, Lord. Cipung, Shalom makasih Tuhan semuanya. berkati Cipung, Bu Marta, Ya, kita Tuhan berkati ya. Pak Gita, Semangat Ivan, ya. Oke, berkati kita Mbak Gita, doakan. Pak Roli, Gita, Ya, yuk, Tuhan shalom, berkati ya. sayonara, Tuhan berkati. Shalom. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman semua. God bless you all. Cifung, bye-bye. Ya, semangat ya.